Bagi anak sistem informasi, suatu sistem yang baik-baik saja tapi tidak ada pengembangan, itu adalah masalah. Sebelumnya, saya rekomendasikan untuk menonton semua video pada seri ini agar pemahaman kalian lebih maksimal, dan hari ini kita akan belajar membuat bagian dari security system, yaitu login. Oke guys, yang pertama harus kita siapkan untuk membuat login yaitu halaman loginnya. Nah, di sini karena kita memakai template admin LTE 3, seharusnya kita sudah punya halaman login di aset ya. Jadi kita panggil saja folder asetnya. Kita lihat di POM. Oh, tidak ada, mungkin di page di extras ini ya. Ada halaman login. Nah, ini. Jadi kita gunakan POM login yang ini aja, tidak usah membuat baru gitu. Baik, ini adalah namanya login.html. Silahkan buka Visual Studio Code atau tag editor kalian ya. Lalu kita buka project kita yang sudah kita buat kemarin, yaitu project admin LTE 3 ya. Oke, baik, namanya yaitu login.html. Jadi kita panggil saja Ctrl P login.html ya. Nah, baik, caranya kita copy saja semua, Ctrl A, Ctrl C. Ini kita close saja. Nah, di sini kita bikin file baru namanya login.php. Ya. Jadi kita paste ke sini, Ctrl V gitu. Nah, seharusnya kita sudah punya halaman login. Oke, kita save dulu. Kita kembali ke browser. Kita panggil localhost project admin LTE 3 ya. Nah, kita tambahkan login di sini. Tampilannya masih seperti ini ya, berarti CSS dan JavaScript-nya belum terloading. Kenapa? Karena path-nya atau link-nya tidak tepat, teman-teman. Kita sudah memindahkan template admin LTE 3 ke dalam folder aset, maka kita harus merubah path-nya. Caranya gampang. Jadi kita tinggal blok saja titik 2 ini seperti ini. Kita Ctrl F. Ketika muncul di sini, kita klik tanda panah ini dan ketikkan folder aset. Set seperti ini. Klik replace all ya, replace all. Klik replace all. Kita save lagi. Kita reload lagi. Nah, sudah jadi teman-teman, kita punya halaman login. Selanjutnya apa? Selanjutnya yaitu mengarahkan loading halaman website kita ke halaman login PHP. Karena seperti yang kita tahu bahwa PHP itu atau halaman website yang pertama kali di loading itu adalah indeks PHP gitu. Jadi apabila kita punya login di indeks PHP, kita harus mengarahkannya ke halaman login gitu ya. Caranya kita taruh baris yang paling atas di sini, kita buka tag PHP. Dan kita buat kondisi di sini menggunakan if ya. Oke, seperti ini teman-teman. Jadi kita start dulu seasonnya. Jadi season ini adalah season atau apa namanya ya, system start dari login kita gitu. Jadi halaman index ini mengecek if not I set gitu ya. Ini tanda seru ini adalah not. Jadi if not I set season akun ID, apabila tidak ada season yang login, akun ID ini cuma variabel ya teman-teman, bisa diganti apa saja. Apabila tidak ada season akun ID, headernya, lokasinya dipindahkan ke login PHP gitu. Jadi kita coba, kita belum login ya, kita save dulu. Kita kembali ke halamannya. Oke, kita refresh. Nah, jadi dia akan langsung mengarah ke login PHP ini ya. Baik. Nah, setelah ini apa? Setelah ini kita buat halaman loginnya gitu. Nah, di halaman login ini kita sudah punya email. Email ini kita akan ganti jadi user ID dan password. Itu cukup ya.
dan klik sign in untuk memulai login gitu. Baik, kita edit dulu halaman loginnya teman-teman. Kita sudah punya form di sini. Nah ini ya email ini. Emailnya ini kita ganti jadi teks karena kita menggunakan ID. Kita kasih nama text box ini dengan nama ID gitu ya. Nah untuk password, tipenya password sudah tentunya saja kita kasih nama pas gitu ya. Oke. Selanjutnya kita buat coding PHP-nya. Oke, seperti ini ya teman-teman. Nah untuk coding ini saya percepat pengetikan codingnya supaya videonya tidak terlalu panjang. Jadi saya akan jelaskan saja. Jadi di sini kita session start lagi seperti di index PHP. Terus kita panggil file koneksi kita karena kita kan ada di config koneksi. Nah ini koneksi ke database kita panggil dulu, kita include dulu caranya. Nah selanjutnya apabila gitu form melakukan post ya, yaitu request method post gitu, kita ambil variabel ID dan password. Nah, selanjutnya kita bikin satu eksekusi SQL dengan nama SQL login dengan select from table user, jadi table dari user kita ya, where ID user, jadi kalau ID user sama dengan ID dan password sama dengan fast gitu. Apabila SQL login sama dengan 0 atau benar gitu ya, session loginnya true gitu. Terus row akunnya MySQL SQL login gitu. Jadi kita panggil session login akun ID gitu kan sebagai ID user. Akun ID-nya tadi seperti ini ya, kita ubah. Nah kalau benar masuk ke index PHP. Kalau gagal kita bikin header, yaitu header gagal namanya gitu, seperti ini ya. Tetap di login masuk ke header gagal gitu. Untuk header gagalnya kita buat dulu teman-teman, mungkin di bawah sini ya, di bawah form ya, di sini. Jadi kita bikin tag PHP. Seperti ini ya teman-teman. Jadi sGet-nya gagal, kita get dari kondisi di atas. Dan untuk keterangannya kita pakai tr di sini, pakai div gitu ya. Dan kita pakai paragraf bacaannya sorry username or password doesn't match gitu ya. Jadi passwordnya salah atau username-nya gitu, atau tidak match. Itu seperti itu ya. Nah di sini formnya kita arahkan ke post ini. Kita lihat dulu formnya, form action. Nah untuk actionnya kita hapus dulu. Seperti itu, kita save karena kita di halaman yang sama. Jadi kita tidak perlu action ya teman-teman. Kita hanya perlu metode yaitu post gitu. Oke, kita lanjut ya. Nah ini codingnya sudah. Kalau teman-teman butuh codingnya silahkan di pause saja videonya supaya bisa diikuti loginnya seperti atau codingnya seperti ini ya. Baik, kita coba dulu teman-teman. Oke, di sini kita reload dulu. Oke, sebelum itu placeholdernya kita ganti dulu ya, yang email tadi supaya nah ini supaya jadi ID kita user ID seperti itu gitu ya. Save, kita reload. Oke, kita lihat dulu di database-nya. Oke, di dbadmin LTA di tb user kita punya user U001 dengan password PU001 gitu ya. Maka kita coba masukkan seperti itu, PU001. Kita klik sign in. Oke, sudah masuk ya teman-teman. Baik, jadi kita login sudah masuk. Cuman di sini tidak ketahuan gitu siapa yang login gitu kan. Terus masuk apa tidaknya seperti apa. Nah setelah itu kita ganti di indeksnya teman-teman. Jadi di indeks ini tadi cuman kita pakai kondisi akun ID ini. Nah sekarang kita panggil variabel lain selain ID user gitu.
misalkan nama gitu, nama seperti itu ya. Kita samakan ininya, copy saja, paste di sini, tapi di sininya nama user gitu ya. Kita copy lagi, terus apa lagi selain nama? Nama status mungkin ya. Status ini kita panggil juga nih teman-teman. Status, ini status. Oke, seperti itu ya. Nah, di sini di login ini sessionnya sudah ditentukan, di index kita pakai lagi gitu. Caranya kita bikin variabel dulu, kita kasih nama sini for global user login gitu ya, atau user session apa aja, yaitu misalkan s id log gitu ya. Tadi session apa? Sessionnya akun ID ya. Oke, seperti itu. Terus misalkan s ID nama gitu aja ya, biar gampang diingat. Sessionnya tadi apa? Login nama, itu sessionnya nama gitu. Oke, seperti itu ya. Terus ada lagi satu lagi, status. Oke, seperti itu ya. Nah, kita masukkan nama ini ke dalam sistem kita. Mungkin di sini ya, pengganti Alexander Pierce ini. Kita ganti dengan nama orang yang login gitu, seperti itu. Jadi caranya, kita cari dulu Alexander Pierce, Ctrl F. Nah, di sini ya teman-teman ya. Kita buka tag PHP di sini. Untuk mengecho SID nama ya. Kita save. Kita coba dulu teman-teman. Kita Ctrl R. Nama si U001 ini alpha ya, benar tidak? Oke. Nah, selanjutnya mungkin kita mau menambahkan lagi di sini status gitu ya. Kita copy saja. Tadi ID-nya ya apa? SID status ya gitu ya. Oke, kita save lagi. Kita lihat reload lagi di sini. Oke, sudah tampil ya. Jadi yang login itu ketahuan itu namanya siapa dan statusnya apa-apa. Oke, seperti itu ya teman-teman, cukup gampang membuatnya. Mungkin selanjutnya kita bikin sekalian logout juga ya teman-teman. Baik, untuk logout ini, logout maksudnya kita mungkin bisa pakai menu ini nih, kontak ini ya. Menu kontak ini bisa kita jadikan atau kita ganti dengan logout gitu. Kita langsung saja di sini logout PHP. Buttonnya atau keterangannya kita ganti jadi logout gitu, seperti itu. Nah, kita buat di sini file baru di luar teman-teman, yaitu bukan di situ tapi di luar sini ya, logout.php gitu ya. Nah, untuk logout ini kodenya gampang teman, kita hanya tinggal meng-crash atau meng-unset ya session kita gitu, seperti ini teman-teman. Jadi session unset gitu kan, sessionnya di unset, di setting ulang, sessionnya destroy gitu ya, berhenti, dan headernya kita kembalikan ke login PHP. Oke, Ctrl Shift P, save all. Kita kembali ke halaman, kita reload, kita coba logout. Oke, sudah berhasil ya teman-teman. Jadi kita sudah belajar hari ini login dan logout. Oke, itu semua tutorialnya, semoga bisa bermanfaat ya.
Terima kasih sudah menonton, dan sekarang giliran saya untuk meminta dukungan kalian untuk subscribe, like, dan share video ini agar ilmu kita lebih berkah ya. So, tetap semangat dan keep coding.